mereka akan menguasai Indonesia melalui Kalimantan, sehingga mereka menguasai perut bumi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa yang Elohim sampaikan tentang Kalimantan, ya? Elohim sampaikan Kalimantan ini dikuasai oleh penguasa-penguasa di bumi ini, yaitu ada nama yang disebut, tapi saya tidak bisa sebut di sini, oke? Sebab tujuan dari penguasa bumi ini, maksudnya penguasa-penguasa bumi, saudara sudah mengerti ya, oke? Membuat negeri ini, membuat bangsa ini sebagai tempat untuk memiliki pemasukan yang sangat besar, yang lebih besar untuk kebutuhan mereka. Ya, mereka akan menguasai Indonesia melalui Kalimantan sehingga mereka menguasai perut bumi. Saya tidak tahu tadinya ternyata Indonesia itu ya disebut sebagai salah satu perut bumi. Saya tidak mengerti kenapa dikatakan perut bumi. Ya, akhirnya saya searching Google apa sih maksudnya bangsa disebut sebagai perut bumi. Ternyata karena menghasilkan ya hasil-hasil bumi, minyak, emas, semuanya, ya. Nah, karena kekayaan alam besar di negeri ini, membuat mereka pun ingin menguasai wilayah Indonesia. Mereka melihat semuanya ada. Terlebih, udara yang masih bisa dipergunakan di dalam bumi ini, sebagai sumber kehidupan. Artinya apa? Waktu ini dikatakan, saya bertanya, ada apa? Indonesia ini merupakan oksigen dunia. Ya. Semua itu ada di perut bumi. Yaitu dari ujung pulau sampai ke ujung pulau negeri ini. Beritahukanlah kepada mereka. Ini pembicaraan secara spirit ya yang hendak saya katakan. Kabut tebal melingkupi pulau ini. Semuanya itu berbicara. Pulau ini dipenuhi roh-roh penguasa di udara. Sehingga engkau harus berdoa. Jadi kita diminta di tempat ini. Kita diminta, saudara diminta di kota ini atau di pulau ini benar-benar sungguh-sungguh untuk berdoa. Kenapa? Karena pulau saudara ini, karena ini bukan pulau tempat saya berdiam, ya. Pulau di mana tempat saudara berdiam, ada kabut yang sangat tebal menutupi, seperti kubah yang Elohim perlihatkan, dan itu sangat gelap dan hitam. Ya, kenapa? Karena sungguh wilayah ini telah dikuasai oleh penguasa-penguasa dunia. Ya. Jadi kabut tebal yang melingkupi itu membuat saudara sulit untuk datang bersekutu kepada Elohim, dan terlebih apa? Kabut itu mempengaruhi pertobatan saudara. Sehingga orang-orang di tempat ini atau di pulau ini akan sangat sulit untuk bertobat sungguh-sungguh. Kalau bertobat sungguh-sungguh itu seperti apa? Benar-benar melakukan segala apa yang Elohim firmankan, ya. Jadi secara spirit ini ada. Karena ini sudah dikuasai oleh penguasa-penguasa dunia. Bisa dipahami ya? Ini telah dikuasai penguasa-penguasa dunia. Jadi di saat wilayahmu sudah dikuasai oleh penguasa-penguasa dunia, maka kabut tebal itu pun menutupi. Engkau harus berdoa. Sebab kabut tersebut menguasai setiap umat manusia. Supaya umat manusia semakin tunduk di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, lalu membinasakan umat manusia. Kehidupanmu sungguh dibuatnya semakin sulit mencapai kemuliaan. Sekarang ketahuilah ini, supaya engkau melihat juga, mengetahui apa yang harus diperbuat selama engkau berdiri atas pulau Kalimantan. Jadi kalau engkau berdomisili di pulau Kalimantan keseluruhan, ya,
dari ujung sampai ke ujung. Dengarkanlah ini, apa yang harus engkau ketahui, apa yang harus engkau perbuat supaya engkau tidak terjerat oleh kabut hitam tersebut, supaya engkau tidak terlingkupi oleh kabut hitam itu, namun biarlah kiranya hadirat Elohim yang memenuhimu. Ketahuilah ini supaya engkau melihat juga, mengetahui apa yang harus diperbuat selama engkau berdiri atas pulau Kalimantan. Ya, apa yang harus engkau ketahui. Di saat engkau mengetahui kalau memang secara spirit ini sudah ditutupi dengan kubah hitam, ya, maka sadarlah, engkau harus keluar dari kabut itu. Dengan jalan apa? Sungguh-sungguh hidup bersekutu di dalam Elohim. Kalau tidak, perhatikan pertobatan saudara. Sekalipun engkau katakan engkau datang beribadah, sekalipun engkau katakan engkau berdoa, namun sangat sulit bagimu untuk naik level kalau engkau tidak sungguh-sungguh, kalau engkau tidak benar-benar hidup di dalam hadirat Elohim. Percaya, akan sangat sulit bagimu sangkal diri dan pikul salib. Ya. Karena kabut tebal yang menutupi wilayahmu juga menutup hubunganmu kepada Bapa Yahweh. Ini sama kekuatannya, bahkan lebih besar kekuatannya daripada suntikan-suntikan yang telah disuntikan kepada saudara. Karena tanpa saudara sadari, suntikan itu secara spirit seperti apa dia di dalam tubuh saudara. Ya. Iblis berusaha merongrong hubungan saudara, merubah sel-sel darah saudara, sehingga saudara sulit untuk mencapai kemuliaan. Makanya saya pernah katakan kepada saudara, kalau engkau telah menerima suntikan itu, ya, bagaimana engkau bisa diubahkan? Tidak ada kompromi akan dosa dan benar-benar bersekutu di dalam Elohim. Jadi selidiki, kalau engkau gampang marah, engkau gampang kecewa, engkau gampang tersinggung segala macam, engkau gampang tawar hati, doakan tanganmu itu. Ya. Kenapa? Itu ada efek secara spirit. Karena sudah banyak yang kami jumpai dan kita doakan orang-orang seperti ini sampai pelepasan. Ya. Nah, bayangkan seorang praise and worship, seorang worship leader, ya, setelah menerima itu beberapa waktu lalu, dia orang yang baik, dia dekat dengan Elohim, tetapi setelah menerima itu, masa kata-kata hujat keluar dari mulutnya, berarti jiwanya dicuri. Ya, jadi jangan saudara sepele dengan apa yang engkau telah terima ke dalam tubuhmu. Jangan sepele. Ya, bukan saya katakan, ya, tidak ada kesempatan. Ada, masih ada kesempatan. Ya. Nah, namun jangan sepele. Itu ada efek secara jasmani dan rohani. Ya. Segala apa yang telah dimasukkan ke dalam tubuhmu itu secara jasmani dan rohani ada efeknya. Ya. Jadi kalau saudara katakan apakah itu sudah tanda 66 atau bagaimana, ya, apalagi sekarang banyak pemberitaan. Kalau memang itu sudah tanda 66, sudah itu tandanya, ya sudah berarti tidak ada ampun. Ya. Karena ada juga channel-channel YouTube yang mengatakan, ya, sudah dimasukkan. Kalau memang 66 itu sudah diterima, tanda itu sudah ada, ya nggak ada lagi kesempatan. Ya. Nah, jadi berhikmat dalam penyampaian, berhikmat juga dalam hal mendengar. Ya, ini ada saya baru dengar tanda 66 diberikan. Ya, kalau sudah diberikan tanda itu, kita pun harus terpisah dengan orang-orang yang sudah menerima tanda itu. Harus terpisah. Ya, perkaranya bertanggung jawab enggak? Orang yang mengatakan tanda 666 sudah diberikan itu bertanggung jawab enggak dia? Kalau orang yang sudah diberikan itu, kalau orang yang sudah menerima itu, sudah benar-benar itu tanda 666. Karena setahu saya, ya, kalau memang itu sudah tanda 666, maka kita harus terpisah. Lalang dan gandum harus terpisah, kambing dan domba harus terpisah. Kita tidak bisa intens lagi dengan orang-orang yang sudah menerima tanda bilangan. Ya. Nah, jadi ini kita harus pahami, karena ada yang bertanya gimana itu, Bu?
Ya, intinya kalau dikatakan tanda 66 itu, ya, itu akan dinyatakan oke. Tapi kalau sudah diberikan katanya, ya, sudah sudah diberikan, sudah sudah disuntikkan seperti itu, sudah kita nggak bisa bergaul lagi dengan orang-orang tersebut. Apalagi beribadah dengan mereka nggak bisa lagi, karena jelas kita tahu orang yang menerima, orang yang sudah diberikan tanda bilangan dan sudah diterima itu hanya menerima cawan murka. Jadi ini benar-benar lalang dan gandum harus dipisah, ya. Nah, jadi jangan terlalu terheran-heran dengan segala sesuatu. Tetapi kalau dikatakan itu adalah jalan, ya, menuju tanda bilangan, itu adalah pintu gerbang menuju tanda bilangan, oke. Ya, nah seperti yang saya katakan itu udah dari tahun 2021. Kalau itu adalah pintu gerbang, ya, pintu gerbang menuju tanda bilangan. Oke, nah kita lanjut. Dikatakan tadi kabut tebal itu, ya, itu mengikat manusia secara spirit supaya tertunduk kepada mereka. Mereka ini siapa? Penguasa-penguasa bumi yang akan membuat peraturan-peraturan yang harus kita taati. Padahal peraturan itu banyak yang akan menuju kepada tanda bilangan. Sehingga orang-orang pun mengambil keputusan akan semakin sulit. Dan untuk mengembangkan dan mengepakkan sayap kepada kemuliaan Bapa Yahweh akan sulit. Ya. Nah, bersaksilah, sampaikanlah. Mereka harus benar-benar berjuang melepaskan diri dari kabut tebal yang memenuhi wilayah tersebut. Sebab tanpa persekutuan yang intim, maka mereka akan sulit melepaskan dari siasat-siasat si jahat untuk menarik mereka masuk kepada kebinasaan. Jangan diabaikan, karena Aku Yahweh yang berfirman. Jadi dikatakan Kalimantan ini seperti apa? Wilayahmu seperti penjara di alam roh. Karena itu kubah yang dipasang sebagai tempat mereka membuat peraturan-peraturan yang bukan daripadaku. Mereka telah merencanakan dari waktu yang telah lama. Jadi saudara terkasih, kenapa di sini sebagai tempat ibu kota akan berdiri itu bukan perencanaan yang baru. Ya. Itu sebenarnya sudah agenda-agenda dari penguasa-penguasa dunia ini yang sudah dirancangkan. Nah, jadi secara alam roh Kalimantan ini sudah ditutupi seperti kubah yang sangat gelap. Karena disinilah mereka akan merancangkan siasat-siasat mereka untuk membinasakan umat manusia. Berdoa bagi Indonesia. Berdoa saudara terkasih. Saya belum bisa ungkapkan semuanya. Ya. Nah, karena ada lagi yang harus saya sampaikan. Nanti ada saatnya di setiap kita seminar akan saya bukakan kok itu semuanya, ya. Jadi kemarin waktu berdoa keliling, Elohim berfirman, ya. Di sini saya melihat bagaimana takaran-takaran iman orang-orang yang berada di pulau ini, ya. Elohim katakan, kalau saudara merasa tersinggung dengan perkataan ini, ya, ingat saudara pasti tersinggung kepada Elohim karena dia yang berfirman, ya. Tidak ada lagi tempatku meletakkan kepalaku. Sungguh mereka tidak peduli hatiku. Sungguh mereka sangat menyangkal aku. Kenapa dikatakan demikian? Tidak ada tempatku meletakkan kepalaku. Artinya apa? Pengenalanmu akan dia sungguh sangat sulit engkau capai. Jadi Elohim bukakan banyak di wilayah ini yang mengandalkan kekuatan, ya. Jadi kerohanian agama itu hanya dijadikan sebagai simbol tanpa kesungguh-sungguhan untuk menyembah Elohim. Jadi keagamaan itu hanya sebagai status.
status sebagai Kristen, status sebagai pengikut Yahusua. Tetapi sesungguhnya kesungguhan mereka itu untuk melakukan firman itu sangat minim. Ya. Tadi sebenarnya Elohim kasih dari Yakobus pasal yang kelima, di mana ya memilih-milih firman itu untuk dilakukan. Ya. Jadi Elohim katakan, sungguh mereka tidak bersyukur kepada anugerah yang aku telah berikan. Di sini saya bertanya, kenapa dikatakan seperti ini? Ya. Elohim bukakan, tanah ini sangat kaya. Ya. Kalimantan ini sangat kaya, saudara. Namun di dalam kekayaan yang diberikan Elohim, karena Elohim yang menyediakan itu semua, manusia semakin cinta akan diri sendiri dan mencari kekayaan dunia. Ya. Apalagi dikatakan, Elohim katakan kalau dia tidak akan pernah berubah, hatinya tidak akan pernah berubah kepada setiap umatnya. Namun dikatakan, merekalah yang mendukakan hatiku. Di saat engkau saudara-saudara di wilayah ini diberkati, adakah engkau mengucap syukur kepada Elohim atas berkat yang diberikan kepadamu? Atau adakah berkat itu atau kekayaan engkau miliki yang mengikatmu sehingga engkau lupa kalau hidupmu ada hanya bagi kemuliaan Elohim? Seharusnya mereka mengucap syukur kepadaku. Mereka mengutamakan berita, mereka lebih mengutamakan harta dunia. Ya. Jadi coba saudara berpikir, apakah dengan kekayaan yang diberikan Elohim kepada saudara-saudara yang ada di Pulau Kalimantan ini, engkau menyatakan kemuliaan Elohim, atau bahkan engkau lebih mencintai hartamu daripada mencintai Elohim? Mereka beribadah tanpa pengenalan akan aku. Dan dibukakan juga, kalau di pulau ini sulitnya manusia untuk bertobat. Jadi saya bisa merasakan, sekalipun engkau katakan engkau datang beribadah, engkau datang ke gereja, namun Elohim bukakan bagaimana saudara-saudara yang ada di pulau ini banyak yang datang beribadah namun tidak sungguh-sungguh mengenal Elohim, tidak sungguh-sungguh melakukan firman Elohim. Itulah yang menjadi duka hatinya, di mana dikatakan dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Secara logika lah dulu kita berpikir, masa iya? Kan di sini banyak Kristen. Tetapi kenapa dikatakan dia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala? Karena banyak orang yang tidak sungguh-sungguh takut akan dia. Karena kalau kalau umat manusia ada di wilayah ini takut akan dia, maka akan sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Apapun yang difirmankannya pastilah dilakukan. Jadi yang dibukakan di sini kebanyakan hanya datang beribadah namun tidak sungguh-sungguh. Peribadatan itu sebagai status, tanpa punya tujuan untuk menyenangkan hati Elohim. Hanya tujuan apa? Datang ke gereja hidupnya terberkati. Hanya sebagai kewajiban datang beribadah. Alangkah berdukanya Elohim. Ya. Jadi saudara-saudara kekasih yang ada terkhusus di Kalimantan, pesan saya kepada saudara sebagaimana Elohim telah berfirman kepada saudara. Ini kubah ini sangat tebal. Kubah itu hanyalah kabut hitam yang menutupi wilayahmu, karena wilayah ini telah dikuasai oleh penguasa-penguasa dunia. Jadi supaya engkau bisa keluar dari jerat itu, keluar dari efek atau imbas daripada kabut hitam itu, maka sungguh-sungguhlah hidup dan beribadah kepada Elohim. Supaya apa? Supaya engkau mampu untuk mencapai kemuliaan. Kalau tidak sungguh-sungguh, kalau hanya sum-sum kuku, percaya engkau tidak akan mampu sampai kepada kemuliaan. Sehingga di saat hari kedatangannya tiba, engkau pun tidak akan bisa menjadi pemenang. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Jadi spirit di kota ini berbeda dan saya merasakannya. Kabut itu sangat tebal.
Ya. Nah, di saat kabut itu tebal, saya rasakan hati manusia di sini sulit untuk mencapai hadirat Elohim dengan sungguh-sungguh. Sulit untuk sungguh-sungguh bertobat, itulah intinya. Itulah yang saya rasakan. Oke, renungan kepada kita pada malam hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan, hari Elohim, jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi ini adalah pesan kepada kita semua, dan terkhusus bagi saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan. Ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi di sini mungkin saking kayanya kekayaan alam itu, ya, banyak orang-orang yang diberkati, ya, tetapi mereka lebih memenuhi kepentingan-kepentingan duniawi, lebih memikirkan kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, jadi berjaga-jaga. Jangan kepentingan-kepentingan duniawi itu yang memenuhi kehidupanmu, ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh apa? Kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Elohim jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Mau engkau kaya, mau engkau miskin, ya. Mau saudara tua, mau saudara muda, mau saudara cantik, mau saudara ganteng, semua itu datang melanda. Ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya. Apa yang dimaksud supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia? Supaya di hari kedatangannya kita pun bisa berdiri di hadapannya, dan dia melihat kita sebagai pemenang, ya. Jadi berjaga-jaga senantiasa. Ini juga saya mau sampaikan tentang bencana-bencana alam yang sedang terjadi saat ini, ya. Itu sebenarnya membuat hatiku seperti sedih, ya, beberapa waktu ini. Saya mengingat bagaimana setiap nubuatan itu dicela. Saya mengingat bagaimana banyak orang mengatakan, ibu itu hanya menakut-nakuti. Sebenarnya saya tidak menakut-nakuti, saudara. Karena seperti apa yang saya katakan, untuk apa saya menakut-nakuti? Ini sebenarnya ada hal penting juga yang harus saya sampaikan, hanya saya harus mencatat lebih banyak lagi. Ya, karena ini tulisan-tulisan saya belum saya catat ulang, ya. Ada satu nubuatan lagi yang sangat besar, dan ini akan segera saya sampaikan. Mungkin nanti setelah sampai di Sulawesi, saya ambil satu hari secara khusus, ya. Saya mau menyampaikan itu kepada saudara. Saya akan berangkat Sulawesi, kalau tidak besok hari Selasa. Ya, ini kita belum beli tiket. Ya, antara besok ke Selasa. Jadi bagi saudara-saudara Sulawesi bersiap-siap, ya. Ini kita ke Manado. Ya, ke Manado dulu. Pokoknya ke sana dulu. Siapa yang dari wilayah-wilayah lain udah datang saja ke Manado, ya. Nah, bagi orang yang mau ikut seminar, saya tidak tahu dan saya tidak bisa janjikan kami akan buat seminar di semua wilayah, ya. Nah, yang saya bisa janjikan di Manado itu seminar wajib dilakukan. Jadi siapa tahu kami tidak ke Makassar atau kami tidak ke Toraja atau kemanapun. Jadi saudara-saudara yang ada di Toraja atau di manapun, ya, saran saya ikut saja di Manado, ya.
ikut saja yang di Manado, oke? Nah, ini kembali kepada nubuatan-nubuatan itu. Jadi saudara-saudara terkasih, dan kalaupun saudara mendengar segala nubuatan, saudara merasa takut, sebenarnya selidiki hati. Dan kalau ada saudara-saudara yang merasa, Ibu Heni nakut-nakuti, ya teguhkan mereka. Karena saya tidak menakut-nakuti. Tetapi saya percaya semua itu tergenapi. Karena apa? Dia telah berfirman. Masalah waktu itu urusan dia. Ya, kalaupun belum terjadi di hadapan kita saat ini, jangan kita merasa lengah. Yang ada kita harus berdoa. Supaya apa? Agar kiranya itu dijauhkan daripada kita. Ya, jadi wilayah-wilayah itu kalau saudara cek, ya, beberapa minggu lalu juga saya katakan Jawa Barat tetap berdoa. Berapa kali terjadi itu terjadi. Ya, Tapanuli Utara terjadi. Sumatera Utara terjadi, semua terjadi, tidak ada yang tidak terjadi. Ya, nah, jadi makanya jangan terus menolak. Supaya apa? Supaya di saat hari itu pun kita tidak malu karena kita sudah sempat mencela nubuatan, ya. Tapi itu pun saya tidak senang itu terjadi, tidak. Sungguh di saat Elohim menyampaikan nubuatan itu kepada saya itu bermohon kepada Bapa Yahweh agar kiranya itu semua tidak terjadi, ya. Namun ya kehendaknya lah yang jadi, kita juga tidak bisa memaksakan. Kalau memang dia punya maksud, dia punya rancangan melalui segala sesuatu itu, ada kebangkitan, ya. Kita juga mau bilang apa, ya. Jadi bagi saudara-saudara yang terkena musibah baik banjir, tanah longsor, saya katakan ya tetaplah berserah penuh kepada Elohim, karena sesungguhnya semuanya itu terjadi bukan Elohim tidak mengasihimu, bahkan karena kasihnya lah semakin dinyatakan kepada engkau, kepada saudara, supaya semakin terbuka hatimu untuk datang dan berseru-seru kepadanya, ya. Jujur sebenarnya saya sedih ya kalau di saat melihat kejadian itu banyak orang yang berseru, Tuhan tolong, tolong, seperti itu. Seperti tadi ya, saya buka video, saya mendengar suara seperti itu, di sini menangis. Tetapi di dalam tangisan itu, ya, bukan sedih mendengar suaranya, bukan. Tetapi tangisan itu apa? Kenapa di saat bencana-bencana itu tiba, seruan ini minta tolong kepada Elohim. Tetapi kenapa di saat semua itu belum terjadi, kita mengabaikan, bahkan kita sudah mendengar itu akan terjadi, kita pun masih menganggap rendah. Kita pun masih bahkan mencela nubuatan. Tetapi di saat itu terjadi, seruan semua mencari Elohim, ya. Sebenarnya sedih sekali. Kenapa saya katakan seperti itu, ya? Bagaimana hati ini tidak bersedih? Kenapa di saat susah, di saat seperti itu semua memanggil Tuhan tolong, Tuhan tolong, seperti itu, ya. Nah, nggak tahan saya mendengar suara-suara seperti itu sebenarnya. Karena di hati ini, kenapa sih manusia di saat seperti ini baru ingat akan Engkau, Bapa? Jadi saudara-saudara yang ada di sini, jangan di saat situasimu genting, ya. Jangan di saat situasimu mencekam, engkau mengingat dia. Ingatlah dia di dalam segala kehidupanmu. Ya. Ingatlah dia di dalam setiap hari-harimu. Ingatlah dia di dalam setiap waktumu. Karena apa? Itulah yang dirindukannya di saat kita mengakui dia ada diam bersama-sama dengan kita. Itulah kesukaannya, ya. Di saat kita benar-benar menyadari akan dia, ya, jangan di saat sudah bencana terjadi, seruan itu pun tolong kami seperti itu. Jadi terlalu egois manusia. Hanya memikirkan keselamatan jasmani saja. Sementara rohnya tidak pernah dipikirkan. Padahal yang masuk ke dalam kekekalan itu adalah roh. Ya. Jadi manusia jarang memikirkan hal-hal ini.
Tadi di saat kita baru doa pembukaan, di sini tiba-tiba sebenarnya sangat sedih ya. Sedihnya kenapa? Kok manusia sangat menyepelekan dia gitu ya. Saya katakan sangat menyepelekan dia. Manusia banyak yang tidak mengenal Elohim. Manusia banyak yang tidak mengetahui kekudusannya, betapa kudusnya dia. Sulit manusia untuk menyenangkan hatinya. Kadang kita berpikir ya, saya berpikir, kok hina sekali manusia ini kepada Elohim. Ya. Kenapa dia anggap sangat rendah seperti itu? Aku sangat mengasihi dia dan dia tahu itu. Dan marilah saudara kasihilah dia. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Bukan hanya dengan perkataanmu, tetapi kasihilah dia dengan segala perbuatanmu. Ingat dia kudus. Bukan saya katakan saya kudus. Saya tetap berjuang untuk menjadi pribadi yang melakukan kehendaknya. Tetapi di dalam kekudusannya saya mengetahui standar-standar. Kekudusan seperti apakah yang dikenan oleh hatinya? Seperti apakah kita yang akan diterima olehnya di saat hari kedatangannya? Sayangi hidupmu. Hargai setiap detik nafas yang telah diberikan kepada engkau. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan bagimu. Jujur saya sangat sedih. Bahkan di kota ini pun saya sedih. Kenapa? Ya, merasakan spirit-spirit itu semua. Betapa manusia tidak peduli akan dia. Betapa manusia tidak peduli akan hatinya. Betapa manusia itu memandang dia kecil, memandang dia sepele. Sesungguhnya saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan kepada saudara. Walaupun saya harus meneteskan air mata atau apa. Bukan saya ingin supaya saudara lihat seolah-olah saya hebat atau enggak. Saya berdiri di depan saudara. Bukan untuk kehebatan. Bukan untuk ketenaran, tidak. Karena aku mengasihi saudara. Terlebih aku sangat mengasihi dia. Sehingga aku harus berdiri mengingatkan saudara. Sayangi hidup dan sayangi dia. Dia yang selalu berdiri di sisimu. Menantikan engkau memanggil dia. Menantikan engkau untuk menghargai kehadirannya. Mengakui kehadirannya. Dia mencari sahabat-sahabatnya. Yang mengerti hatinya. Yang peduli akan hatinya. Saudara-saudaraku, saya sampaikan kepadamu, apa yang kau cari di dunia ini? Apa yang harus kau pertahankan di dunia ini? Tidak ada. Haruskah engkau pertahankan kekerasan hatimu? Haruskah engkau pertahankan keegoisanmu? Kebencianmu? Kepahitanmu? Haruskah engkau harus pertahankan itu? Bisakah itu membawamu kepada keselamatan? Bisakah itu menyenangkan dia? Pernahkah engkau sadar akan hal itu? Rendahkanlah hatimu. Ujian itu yang ada di hadapanmu membuatmu semakin kuat. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di saat orang mengecewakanmu, ingatlah. Di sana hatimu sedang diuji. Apakah engkau bisa mengasihi orang yang mengecewakanmu? Apakah engkau bisa mengasihi orang yang berdosa? Sepertinya
Saya tidak tahu mengatakan apa ya. Seperti tawar atau bagaimana melihat bumi ini. Ya. Karena semakin hari berjalan, semakin banyak yang melukai hatinya. Saudara terkasih, dia itu kudus. Ingatlah itu. Sangat kudus. Tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk mencapai kemuliaannya. Tidak. Tidak segampang apa yang saudara pikirkan. Saya pun berjuang sampai detik ini. Dan doa saya kepadanya tetap apa? Jangan tinggalkan aku, Bapak. Jangan lepaskan aku, Bapak. Jangan biarkan aku, Bapak. Mampukan aku, berikan aku kekuatan dalam setiap ujian hidupku. Sebab aku mau bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan. Bukan dunia yang aku cari. Bukan ketenaran. Bukan dunia yang aku raih. Aku hanya mau hidup dalam perkenanan Elohim. Biarlah kiranya hatimu demikian, saudara. Selagi kita masih bisa bersua seperti ini, ingatlah semuanya ini. Dan saya menyampaikan ini kepada saudara. Karena dia menaruhkan kasih di hati ini. Kasih hatinya Bapa kepadamu yang begitu besar. Yang mengharapkan engkau masuk ke dalam pesta perjamuan. Lepaskan kekecewaanmu terhadap sesamamu. Lepaskan sakit hatimu kepada sesamamu. Jangan pernah membenci siapapun. Jangan. Ampuni sesamamu manusia. Ampuni kesalahan-kesalahannya. Karena jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan-kesalahan sesamamu manusia, Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Namun jangan pernah mempermainkan dia. Jangan pernah mempermainkan dia. Banyak orang yang sangat mempermainkan dia. Terlebih jangan permainkan firman-Nya. Jangan pernah mempermainkan firman-Nya. Jangan pernah menyerukan segala sesuatu daripadanya. Sementara dia pun tidak berfirman kepadamu. Jangan sesat. Dia tidak menginginkan dirinya dipermainkan. Setiap saya melangkah, saya memberitakan kemurnian firman. Saya menyampaikan kepada seluruh umat manusia, ini dibukakan Elohim kepada kita di akhir zaman. Kita yang sudah disesatkan dengan segala filsafat-filsafat manusia. Kita yang sudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran. Dan ini dia, kemurnian firman itu sudah dibukakan. Mari kita lakukan firman Elohim. Sesungguhnya bukanlah berat. Apalah beratnya perintah Elohim ini? Ingat, kuduskanlah hari Sabat. Jangan mencuri, jangan membunuh. Namun di saat saya menyampaikan semuanya, saya lihat manusia sulit untuk melakukan. Saya hanya sampaikan kepada saudara. Dan ini hal yang sebenarnya telah lama saya tidak ungkapkan kepada saudara.
Jujur, waktunya sudah sangat singkat. Jangan saudara berkata, oh dari kecil kami sudah mendengar. Lihat segala tanda saudara. Lihat tanda. Perhatikan segala musim. Di zaman saudara kecil sampai saudara sekarang. Sebenarnya sudah sungguh sangat terlambat ya. Bagi kita untuk melakukan sesuatu. Pesanku kepada saudara, sekalipun tanda bilangan itu nanti sudah di hadapan dan engkau tidak ada persiapan, maka larilah. Jangan pernah menerima tanda itu. Sebenarnya sudah cukup sangat terlambat, karena itu sudah ada di hadapan kita. 2021 dari 2017 ya. 2017 kalau saudara mengikuti pelayanan ini, dia telah berfirman. 2021 dipertegas, namun di mana hatimu dalam mendengar? Jadi sebenarnya kami berangkat terakhir ini seperti saya mengatakan, kok seperti saya mengucapkan sesuatu itu ke angin ya Bapak ya. Begitu saja. Tetapi saya harus tetap sukacita. Karena bagianku telah aku lakukan untuk saudara. Dan saya akan tetap berjuang untuk melakukan bagianku. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga.
Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.